Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ridho Kurniawan dengan NIM 05009/596. Di video ini saya akan memperlihatkan hasil pekerjaan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis website. Jadi di sini sudah saya unduh untuk soalnya, soal tugas 2. Kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js yaitu framework Vue yang digunakan sepanjang pekerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data. JS file di sini yang maksud adalah yang ini ya, yaitu file data bahan ajar.js yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Kita diminta untuk membuat 2 halaman website ya, yang perlu dikembangkan, yaitu yang pertama ada halaman stok bahan ajar, kemudian yang kedua adalah halaman tracking delivery order ya, atau DO. Oke, jadi di sini kita sudah mempunyai filenya. Di sini kita akan berfokus pada file stock app.js ya, dan file tracking app.js. Di sini sudah ada untuk programnya. Ini untuk stock app.js seperti ini ya. Dan tracking app.js juga sudah ada di sini ya. Dan data bahan ajar dari e-learning. Oke, mungkin di sini kita langsung saja untuk running ya, untuk aplikasi websitenya. Di sini kita start debugging. Oke, kita start ulang. Nah, di sini kita login terlebih dahulu. Di sini saya login menggunakan akun Ridho ya. Password. Kita login berhasil, lanjutkan. Nah, kemudian di sini kita ke informasi bahan ajar. Nah, di sini sudah berhasil dan untuk dibuat daftar stok bahan ajarnya. Di sini juga sudah ada beberapa kolom data field. Di sini ada kolom untuk kode bahan ajar ya, kemudian judulnya, lalu ada kategori, kemudian ada UPBJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan, dan aksi atau edit ya, sesuai dengan instruksi pada soal tugas 2. Di sini fitur yang pertama, kita bisa memilih untuk filter UPBJJ ya. Di sini kita bisa pilih, misal kita filter berdasarkan UPBJJ Jakarta. Di sini akan muncul stok bahan ajar untuk kategori atau filter UPBJJ Jakarta. Kemudian di sini misalkan kita pilih UPBJJ Makassar. Nah, maka sini stok yang tersedia yaitu dengan judul dasar-dasar sosiologi. Kemudian jika kita belum memilih untuk kategori kita belum memilih untuk filter UPBJJ-nya, maka di sini untuk
filter kategori belum bisa digunakan ya. Tapi ketika kita sudah memilih, misal kita pilih di sini UPBJJ Jakarta, maka kategorinya bisa kita pilih di sini MK wajib. Maka di sini akan ditampilkan untuk kategori bahan ajar MK wajib ya. Kemudian di sini juga ada filter. Oke. Kemudian di sini juga ada filter urutkan berdasarkan ya. Di sini bisa berdasarkan judul, jumlah ataupun harga. Di sini kita urutkan berdasarkan judul, maka di sini untuk stok bahan ajarnya akan diurutkan berdasarkan abjad ya, dimulai dari huruf B, kemudian D dan P di sini. Kemudian kita juga bisa mengurutkan berdasarkan jumlah. Di sini diurutkan dari jumlah bahan ajar yang terkecil. Dari dasar-dasar sosiologi jumlahnya 2, kemudian pengantar akuntansi jumlahnya 7, kemudian ini jumlahnya 12 dan ini jumlahnya 28 ya. Kemudian kita juga bisa mengurutkan berdasarkan harga. Di sini diurutkan berdasarkan harga yang termurah, mulai dari 55.000 sampai yang termahal yaitu 80.000 ya. Kemudian di sini juga ada tombol refresh untuk mereset ya, mereset urutan berdasarkan default. Kemudian di sini juga ada checkbox atau checklist box untuk menampilkan stok yang menipis atau kosong ya. Di sini untuk stok yang menipis itu kuantitinya kurang dari 10 ya. Jika kuantitinya atau jumlahnya kurang dari 10, maka statusnya akan tertulis di sini menipis. Kita akan coba untuk checklist ini. Nah, maka akan ditampilkan stok yang menipis atau kosong. Di sini juga kita bisa ubah. Misal di sini kita ubah untuk kuantiti atau jumlahnya menjadi 0 atau kosong ya. Kemudian kita simpan perubahan. Berhasil, data bahan ajar telah diperbarui. Nah, maka di sini akan berubah ya untuk jumlahnya 0 dan statusnya menjadi kosong. Karena kalau kita checklist di sini tampilkan stok menipis atau kosong. Nah, maka di sini untuk bahan ajar yang ini juga ikut ditampilkan ya, karena berstatus kosong. Oke. Kemudian di sini kita juga bisa menghapus data dari stok bahan ajar di sini ya. Kita misalkan untuk menghapus stok bahan ajar dari pengantar akuntansi. Di sini kita klik ikon sampah, kemudian ya hapus, kemudian oke, maka di sini sudah terhapus ya. Dan di sini juga kita bisa menambahkan bahan ajar. Kode kita misalkan LJJ 95, judulnya misalnya pemrograman ya, pemrograman web kita misalkan. Kemudian kategorinya misalkan kita pilih wajib. Kemudian di sini untuk UPBJJ kita pilih misalkan Denpasar. Lokasi roknya di gedung 12 misalnya, atau gedung 2 ya. Kemudian harga, untuk harga di sini kita misalkan 50.000 aja ya. Kemudian jumlahnya di sini kita misalkan 10. Catatannya di sini kita misalkan edisi 2026. Oke. Kemudian kita simpan. Oke, berhasil, data bahan ajar ditambahkan. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk menambah stok bahan ajar ya. Di sini judulnya yaitu pemrograman web, kodenya LDJ 945, kategorinya yaitu matkul wajib, dan di sini UPBJJ Denpasar. Jadi ketika kita melakukan filter pilih UPBJJ Denpasar,
Nah, maka di sini akan ditampilkan ya untuk stok bahan ajar yang baru saja kita tambahkan. Dan di sini statusnya aman ya, karena jumlahnya masih 10. Sehingga di sini tidak tampil ya. Oke, mungkin cukup untuk nomor 1. Kemudian kita lanjut untuk nomor 2, yaitu halaman tracking pengiriman delivery order ya, atau tracking DO. Di sini sudah ada satu daftar dari tracking delivery order. Di sini yang pertama ada dari nama Rina Wulandari dengan NIM 123456789. Nomor DO-nya di sini secara default akan diurutkan secara otomatis ya. Di sini karena di sini 001, maka di sini nomor DO selanjutnya, urutan selanjutnya adalah 0002. Kemudian sini juga kita bisa menambahkan ya, atau mengisi pada kolom NIM pada NIM dan nama ya. Kita coba isi dengan NIM kita dan nama misal kita kosongkan, kemudian kita klik tambah DO baru. Nah, maka di sini akan muncul pop-up data belum lengkap, lengkapi semua kolom sudah diisi sebelum menyimpan. Kita klik OK, maka di sini kita ketikkan terlebih dahulu nama Emrido Kurniawan, kemudian ekspedisi kita pilih di sini reguler ya. Kemudian untuk paket bahan ajar kita pilih misalnya di sini adalah IPA. Nah, maka di sini secara otomatis akan muncul detail isi paket dan total harganya ya. Kemudian tanggal kirim di sini misal kita kosongkan, kita langsung saja untuk tambah DO baru, maka akan muncul pop-up data berhasil disimpan. Nomor DO seperti ini ya formatnya, yaitu DO kemudian tahun dan urutan dari nomornya ya. Di sini nama kita dan pilihan paketnya. Nah, di sini sudah masuk ya ke dalam daftar tracking DO-nya. Di sini yang baru saja kita tambahkan yaitu nomor DO-nya dengan akhiran 0002 dan NIM dan nama sesuai dengan yang kita inputkan sebelumnya. Kemudian ekspedisi, kemudian paket. Lalu di sini tanggal kirimnya akan secara otomatis mengikuti dengan local time ya, atau waktu kita saat ini, yaitu tahun 2026 tanggal 24 Mei ya. Kemudian untuk total harganya menyesuaikan dengan pilihan paket yang kita pilih sebelumnya, yaitu IPA. Oke, mungkin cukup sekian untuk video hasil pengerjaan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis website. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.